Halo Mbak Lili, Halo dok, gimana nanti jadi nggak? Katanya mau nonton Little Mermaid. kayaknya nggak ikut dok, pinggangku lagi sakit. Hah? Kenapa? Yaudah yaudah aku tak kesana ya. Kenapa? Ini loh dok, sakit pinggangnya. Oh, Habis ngangkat galon kemarin. walah bisa nonton kemarin. Jadi nggak jadi nonton dong kita. Nggak jadi, sakit banget dok. Oh, walah. Mbak, apa karena kena saraf kejepit ya Mbak ya? Waduh, apalagi tuh dok? Mbak, aku punya kenalan nih, dokter spesialis bedah saraf, namanya dokter Andrew. Gimana kalau kita tanya-tanya langsung aja sama beliaunya? Boleh dok? Nah, yuk yuk yuk. Ini loh Mbak Lili, yang dokter yang saya kenalkan tadi itu dokter Andrew spesialis bedah saraf ya. Tadi kan katanya Mbak Lili kan ngeluh nyeri pinggang ya Mbak ya? Iya, habis ngangkat galon ini loh dok. Oh iya, nah makanya kita langsung tanya aja ke dokter Andrew yang lebih berkompeten, spesialis bedah saraf yang lebih berkompeten tentang nyeri pinggang ya Mbak ya. Heeh. Ya selamat siang dokter Selamat Andrew. siang, Dr. Nela. Selamat Ya, siang, Mbak Lili. Halo dokter, Ya, gimana terima kasih. kabarnya dok? Baik, terima kasih. Baik, iya gimana Ya. sekarang kesibukannya apa ini dok? Ya, seperti biasa, kegiatan di poliklinik, dirawat inap dan operasi. Iya. Operasinya banyak ya dok ya? Lumayan. Iya, ini loh dok, Mhm. jadi kita mau tanya tentang nyeri pinggang itu Ya, dok. Heeh. Gimana ya dok? Apa sih dok nyeri pinggang itu? Jadi begini, nyeri pinggang itu adalah gejala penyakit yang berhubungan dengan nyeri di pinggang bagian bawah. Jadi low back pain, kalau bahasa medisnya. Mm-mm. Dan salah satu penyebabnya karena HNP. Ya, jadi HNP itu adalah penjepitan saraf diakibatkan oleh bantalan tulang belakang yang menonjol keluar dan menekan saraf di sekitarnya. Seperti itu. Oh gitu ya dok Itu ya. kenapa dok bisa terjadi seperti itu, HNP Jadi yang HNP itu penyebabnya karena ini kan proses degenerasi. Jadi artinya kemampuan bantalan tulang itu sudah mulai melemah sehingga mudah robek dan akhirnya ada bagian dalamnya yang keluar dan menonjol sehingga menekan saraf di sekitarnya. Itu penyebabnya jadinya. Kalau kepanjangannya sendiri apa sih dok? Itu HNP. hernia nukleopulposis. Oh hernia Iya, ya nukleopulposis. dok. Jadi ada nukleus dari pulposis dari diskusnya yang keluar karena diskusnya itu melamar robekan tier. Jadi ketika ada tier dari diskusnya sehingga dia keluar dari anulusnya dan dia menekan ke saraf sekitarnya. Itu proses terjadinya. Berarti Tapi kayak ada tonjolan yang Iya, keluar gitu betul. ya dok ya. apakah pasti setiap nyeri pinggang itu tandanya HNP gitu dok? Pasti nggak dok? Oh enggak, sebenarnya banyak jadi ya. Jadi low back pain itu adalah penyakitnya. Kalau untuk gangguannya juga banyak. Karena gangguan tulang belakang itu juga bisa terjadi, artinya tulang belakang itu bergeser. Tulang belakang itu juga ada yang patah, kemudian ada gangguan diskusnya bantalan juga terganggu. Ya juga penyakit yang lain, misalkan infeksi, autoimun juga menyebabkan nyeri pinggang juga bisa. Macam-macam Infeksi juga sih. bisa Bisa. ya dok. Ternyata. Infeksi di diskusnya, maksud di sekitar bagian tulang belakangnya itu. Biasanya itu siapa ya dok yang bisa terkena hernia nukleus pulposus tadi dok? Iya, memang kalau dulu memang sering terjadi pada orang tua ya, karena proses degenerasi, kemampuan dia untuk berkembang dan mimpi sudah berkurang, sehingga dia mudah rapuh dan mudah keluar dari bagian tengah dan menekan saraf sekitarnya. Cuman saat ini lebih banyak karena faktor-faktor resiko ya penyebabnya, sehingga ya pada orang muda juga sering terjadi, ya pada pasien-pasien yang katakanlah mungkin kurang gerak juga bisa terjadi. Berat Itu ya dok ya. pasien. Biasa kalau misalnya kayak aktivitas berat, kayak kalau Mbak Lili itu kan katanya kemarin habis ngangkat galon itu bisa nggak dok sebagai faktor resiko atau Bisa sekali. Jadi aktivitas berlebihan, mengangkat berat itu bisa. aktivitas Itu berlebihan? faktor mekaniknya, jadi karena jadi memang gerakan yang berlebihan sehingga ada kelemahan dari bantalan tulang belakangnya, sehingga kita mungkin dia menonjol dan menekan saraf di sekitar pinggangnya. Selain usia, kemudian aktivitas yang berlebihan itu tadi, ada nggak dok hal lain yang membuat orang yang punya sakit HNP ini semakin berat gitu dok? Apa dok yang? Ya tadi ya, memang ada banyak faktor resiko, ada yang sifatnya individu, atau berarti dia mulai dari usia, jenis kelamin, kemudian
ada faktor kegemukan, mungkin kehamilan juga bisa. Oh, jenis kelamin bisa juga, Dok? Ya, kemudian ada karena faktor tadi mekanik ya, mungkin mengangkat berat, atau mungkin gerakan yang berlebihan, itu juga menyebabkan terjadi HNP. Seperti itu. Ternyata macam-macam ya, Dok? Iya. Iya. Kalau nggak diskusi gini sama Nggak dokter, tahu ya, nggak Dok. tahu. Nah, Iya. itu kalau boleh tahu, Dok, Iya. ada nggak prosentasenya wanita sama laki-laki itu untuk terkena HNP itu lebih besar mana? Mungkin lebih besar di wanita atau sama aja tergantung dengan aktivitas atau gimana, Dok? Ya sebenarnya sama aja tergantung Sama aja aktivitasnya ya, tergantung cuman memang aktivitasnya. dalam prosesnya memang lebih banyak pada wanita ya. Hmm. Mungkin lebih dari 5% pada wanita dibandingkan pada pria. Hmm. Jadi tapi tetap kondisinya tetap tergantung aktivitas fisiknya. Jadi kalau misalkan yang sangat berlebihan pada mungkin yang suka angkat berat, mungkin dia naik sepeda beca, atau mungkin yang suka angkat kulit berat, mungkin dia punya faktor risiko lebih berat jadi HNP. Tapi pada ibu-ibu biasa karena faktor kegemukan, Oh kemudian iya, karena obesitas ya, Dok, ya. kehamilan, atau mungkin kan hormonal juga bisa hormonal. Jadi Oh, pasien-pasien dengan mungkin mengalami menopause, jadi juga bisa mengalami gangguan itu juga. Hormonal juga Bisa, bisa, Dok, bisa. mempengaruhi juga ya, Dok. Ternyata lumayan juga banyak juga ya yang Iya. bisa faktor resikonya penyebab HNP ini ya, HNP, Dok, ya. Terus kalau kita sudah terdiagnosa HNP gitu, Iya. yang harus dilakukan apa sih, Dok? Pengobatannya apa yang bisa di... Iya, jadi memang sebelum itu kita harus lakukan pemeriksaan dulu ya, Mbak ya, untuk memastikan bahwa ini HNP. Jadi biasanya pasien kita lakukan anamnesa untuk memastikan nyeri pinggang di sebelah mana, seperti penjalarannya, dan apa yang memperberat atau memperingan kondisi nyeri tersebut. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat sampai di mana gangguan sensibilitasnya. Ya, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan penunjang, ya bisa foto ronsen biasa ataupun kita lakukan MRI atau CT scan untuk memastikan lokasi penonjolan dari HNP tersebut. Nah, setelah itu positif bahwa memang ada HNP dan terbukti, ya untuk pengobatan kita lakukan pertama medikamentosa, sampai obat-obatan analgetik untuk mengurangi nyerinya, ya. Dan kemudian setelah itu kita biasa step pertama kita akan melakukan fisioterapi. Jadi kita arahkan kalau terjadi gangguan kita lakukan fisioterapi dulu dengan harapan ya bisa mengurangi atau bisa memulihkan kondisi diskus yang terganggu tadi. Itu bersamaan ya, Dok, antara obat dan terapi dilakukan bersamaan. gitu, Jadi Dokter? setelah nyerinya berkurang dengan obat-obatan, dilakukan terapi tadi. Oke. Ya. Berarti nanti diobati, diterapi di bawah pengawasan dokter gitu ya, Dok? Iya, memang ini tim jadi bukan cuma saya saja, jadi kita memang tim. Atau saraf yang mendiagnosa, kemudian saya berdasarkan untuk memberikan pertimbangan apakah ini perlu tindakan operasi atau cukup fisioterapi dulu, dan ada dokter SPK yang akan melakukan fisioterapi tersebut. Jadi memang tim untuk menjalankan kasus seperti ini. Jadi nggak semuanya harus dioperasi ya, Dok? Iya, memang step pertama kita lakukan fisioterapi dulu. Iya, ketika ada masalah, misalkan dengan fisioterapi tidak memberikan manfaat atau kondisi semakin berat, ya opsi operasi yang kita kerjakan. Ataupun kalau misalnya kondisinya memang ada indikasi operasi, misalkan ada gangguan berkemih atau gangguan kelemahan kakinya atau kelemahan tungkainya, ya kita harus lakukan operasi. Oh, berarti HNP ini bukan cuma nyeri pinggang aja ya, Dok? Berarti Iya, keluhannya kalau ya? berkembang bisa berkembang seperti itu gangguan. Sampai Oh, gangguan berkemih dan bisa juga ada gangguan kelemahan di tungkai bawah. Bisa gangguan menjelas berkemih sama kemana-mana Bisa. ya, kelemahan Kembangan anggota penyakitnya. gerak bawah juga ya, Iya. Dok, ya? Berarti cukup bahaya ya, Dok, ya? Kalau misalnya sudah terlalu Iya, memang lebih bagus kita segera melakukan intervensi ya. Ketika ada nyeri itu kita lakukan intervensi, ya berupa tadi obat-obatan dengan fisioterapi. Harapannya ya kalau ini bisa membaik, ya kita bisa lakukan seterusnya, dan kalau memang betul-betul perlu operasi, kita lakukan operasi segera. Dan pasti ini walaupun memang membahayakan, tapi tetap masih bisa diobati dan bisa kita lakukan perawatan selanjutnya. Ada ini nggak ya, Dok, tips mungkin untuk mencegah supaya nggak terjadi HNP gitu, Dok? Ya memang ya tadi ya, dari faktor risiko tadi ya. Pertama memang mungkin karena kurang gerak jadinya, jadi karena kurang gerak mungkin dia postur tubuhnya kurang bagus, jadi mungkin kerjanya di depan laptop. Jadi postur tubuhnya kurang bagus, duduknya kurang bagus, atau mengangkat benda juga kurang bagus, juga faktor risiko. Jadi memang yang paling pertama tadi ya, memposisikan tubuh, bagaimana postur tubuh kita bagus, betul-betul baik,
dan memposisikan dalam melakukan gerakan juga baik. Kemudian berikutnya mungkin kita akan melakukan tadi ya tindakan-tindakan bisa berupa penguatan atau peregangan dari otot tulang belakangnya. Ya dengan harapan ya tadi ya bisa memulihkan atau bisa mencegah gangguan HNP yang semakin berkembang semakin parah. Supaya nggak semakin parah ya Iya, dok. ada olahraga tertentu yang juga bagus, ya seperti mungkin berenang, yoga, Oh, ya itu pasien juga, HNP disarankan olahraga iya juga ya dok ya? bisa. Hmm, Olahraga yang ini, olahraga yang tidak mengangkat beban nantinya ya. tertentu Ya, ya dok jadi ya? kayak berenang, kemudian yoga, sepeda, atau apa, pilates juga bisa. Bisa juga. Karena peregangan otot-otot itu Iya. ya dok ya. Nanti olahraga itu akan disarankan sama dokter gitu untuk pasien Iya. ini yang aman apa, pasien ini Ya, yang memang aman dari awal apa kita akan gitu. kita sampaikan waktu kita memberikan edukasi kepada pasien, kita akan sampaikan edukasi itu kepada pasien bahwa ya tadi mulai dari memperbaiki postur tubuhnya, ya juga kalau ada faktor risiko misalnya kegemukan, ya memang harus dikelola kegemukannya ya. Iya. Dan ya kalau ada faktor-faktor lain kita akan kelola faktor risikonya, dan setelah itu kita edukasi untuk gerakan tadi ya, termasuk olahraganya, Oh itu gitu. edukasinya. Jadi nggak cuma operasi, terapi aja ya dok, Enggak cuma. dibarengi dengan aktivitas olahraga, Iya. dibarengi dengan diet ya dok, Betul. untuk biar nggak terlalu Iya. kegemukan Lifestyle gitu. ya. Betul. Ternyata kompleks ya dok. Iya. Terus untuk HNP ini bisa sembuh total nggak dok? Apa memang perlu? Jadi kalau suatu gangguan anatomi di bantalan tulang belakang ya memang tidak bisa sembuh total ya. Ya cuma kita bisa mengurangi gejala, bahkan kita bisa menghilangkan gejala juga bisa. Ya artinya jadi itu bisa kurang bahkan sampai sama sekali bisa dikelola untuk nyerinya. Memang yang seringkali yang kita khawatirkan ketika dia nyerinya menghilang, jadi pasien akhirnya nggak sadar ya, jadi melakukan aktivitas seperti biasa lagi ya. Terlalu seneng ya Terlalu dok. senang mungkin angkat berat akhirnya, Aktivitasnya atau mungkin berlebihan, lompat, atau aktivitas mungkin lagi. dia nggak Iya. menjaga postur tubuhnya atau menjaga berat badan, dia gemuk lagi, akhirnya timbul lagi keluhannya. Oh bisa timbul Itu kita lagi khawatirkan, keluhannya. iya. Kita semakin berat nggak dok? Bisa semakin berat bisa. Itu sebenarnya yang terjadi itu benar-benar sembuh, kemudian tidak dijaga balik lagi, Iya. atau gejalanya cuma tersamar gitu aja dok? Gejalanya kita bisa kurangi sampai kita bisa hilangkan untuk nyerinya. Oh. Tapi kalau suatu gangguan bentuk anatomi di tulang belakangnya, di bantalan tulang, kita nggak bisa lakukan. Ya apa-apa, paling kita cuma bisa lakukan fisioterapi, peregangan, yang mudah-mudahan bisa pulih kembali. Tapi itu pun juga agak ya kurang bisa, maksudnya juga dalam pelaksanaan juga kurang belum bisa tercapai kondisi tersebut. Anatomi gangguan itu bisa terpulih dengan sendirinya itu. Seperti itu. Oh gitu ya dok. Sama mau tanya, Iya. kalau misalnya pada wanita hamil, Iya. itu kan obat-obatan kan juga nggak boleh sembarangan ya Iya, dok betul. ya. Terus mungkin kalau fisioterapi bisa juga ya dok untuk Bisa. di wanita hamil. Bisa. Itu gimana Ya dok? tadi mungkin pakai ini ya, pakai apa, penyangga Penyangga Seperti hamil itu ya, dok ada ya. Iya. Ada. Juga bisa Sambung membantu. penyangga itu Iya. ya, untuk membantu Juga mungkin melahirkan. tadi ya, mungkin dipastikan ya tadi dia kan kontrol teratur ke dokter kandungan ya, Iya. untuk memastikan apakah beratnya berlebih atau beratnya sesuai dengan perkembangan pertumbuhan janin dalam kandungannya, itu bisa dikontrol segala macam. Terus kan kalau ibu hamil posturnya gini ya dok ya? Iya pasti. Tulang punggungnya. Pasti, karena itu menyangga. Memang tulang punggung itu fungsinya menyangga tubuh. Iya. Apalagi di pinggang itu sangat berat menyangganya, jadi dia betul-betul menyangga tubuh secara utuh, sehingga fungsi dia sangat berat. Jadi ketika ibu tuh hamil, apalagi dia beratnya ke bagian depan, tuh dia akan menyangga tubuhnya ke belakang artinya. Bebannya bertambah ya dok ya. Tapi itu nggak jadi masalah ya. Saya punya pasien juga dulu, pernah ada pasien, ya kita sudah lakukan operasi tulang belakang, kita pasang stabilisasi juga, dan pasiennya juga pengen hamil karena memang belum hamil, dia hamil, dan ya, perkembangan janin baik, juga akhirnya pasien juga melahirkan, dan bagus kondisinya, sampai sekarang juga bagus pasiennya. Jadi tidak ada masalah. Misalkan pasien sudah operasi HNP misalkan, dia mau hamil, silakan, nggak ada masalah, bisa, bisa kita kelola, bisa. Terus kalau dengan ibu hamil seperti ini, lebih aman apa dok? Operasi atau melahirkan normal? Kan dia udah pernah dioperasi umpamanya punggungnya. Biasanya nanti kita lihat perkembangannya. Dengan kita biasanya kerjasama dengan dokter kandungannya. Sebenarnya tergantung kakak dokter kandungannya sebenarnya. Kalau dokter kandungannya merasa bahwa dia bisa melahirkan secara normal, ya
apalagi kalau mungkin pasien mungkin baru pertama kali hamil, ya pasti beda pasti ya. Iya. Ya tentu dia butuh usaha yang berat. Mungkin kalau sudah hamil ya mungkin lebih dari sekali, jadi mungkin sudah jalan lahir sudah terbentuk, jadi lebih mudah untuk melahirkan bayinya. Tapi kalau mungkin anak pertama dan memang ya kekhawatiran mungkin ya dari semua pihak ya, jadi apalagi mungkin anak sudah tunggu lama ya, mungkin gara-gara tulang belakangnya akhirnya harus tunggu operasi tulang belakang baru dihamil, itu memang butuh waktu ya. Jadi ya biasa kita sarankan untuk operasi sih biasanya, supaya nyaman di semua pihak seperti itu. Terus ini dok, kalau misalnya yang usia muda, udah harus sampai operasi misal. Nah itu untuk aktivitas setelah operasinya itu gimana dok? Apakah sudah bisa aktivitas biasa seperti sebelum sakit? Atau mungkin ada yang harus dijaga gitu dok? Ya tetap harus ada yang jaga, termasuk berat badannya terus jaga, ya jangan sampai tadi ya mungkin karena dia kurang, akhirnya dia nggak bisa mengendalikan pola makannya, juga kurang aktivitas, ya nggak mau olahraga mungkin ya, mau dulu terus mungkin nonton drama Korea atau gimana, akhirnya dia gemuk lagi, kurang gerak, jadi bisa timbul lagi bisa. Jadi harapan kita setelah dia ya, setelah dia berkurang sakitnya dan dia diambil penyakitnya, harapan kita dia bisa pulih kembali dan bisa mengaktivitas tapi dengan menjaga pola hidup yang baru seperti itu. Pola hidup yang paling penting ya dok sebenarnya. Berarti healthy lifestyle ya. Healthy lifestyle. Iya. Terus kalau umpamanya pasien terpaksa harus operasi, itu resikonya apa sih dok? Jadi sebenarnya nggak ada kata terpaksa Bu ya. Memang kita sesuai indikasi ya. Kalau pasien memang ada indikasi operasinya ya. Tapi jangan takut, yang kita ambil tuh yang tadi penyakit yang kita ambil. Jadi HNP yang lanjut itu kita ambil. Kita nggak mengganggu sarafnya artinya. Tapi kita akan berusaha mencegah kerusakan saraf yang lebih lanjut. Tapi kita akan berusaha mengambil penyakit yang gangguan kita ambil. Jadi kalau tindakan kita benar dan memang sesuai indikasi operasinya, ya harapannya baik kondisi pasien berikutnya. Tapi memang nggak bisa langsung ya, karena memang kan tetap butuh ada protokol. Biasanya nanti kita perlukan terapi lagi selanjutnya. Jadi setelah kita ambil penyakitnya, kita akan fisioterapi lagi. Tadi itu tujuannya untuk melatih pasiennya dengan gaya hidup yang baru. Itu loh, itu tujuan fisioterapinya. Jadi dengan gangguan setelah dioperasi, nanti bagaimana memulihkan kondisi itu kembali seperti sedia kala dengan fisioterapi pengobatannya. Tindakan berikutnya. Seperti itu. Jadi itu rangkaiannya. Jadi cukup aman ya dok. Iya. Nah gimana Mbak Lili, udah menjawab belum nih pertanyaannya tentang nyeri pinggang tadi? Iya dok, udah. Jadi ya, mendapat pencerahan gitu ya. Kalau mau berkonsultasi sama dokter Andrew, dokter praktik di mana dok? Oh ya, baiklah. Memang kita praktek di RSUN. Di RSUN saya praktek dari hari Senin sampai Jumat. Di perawat biasa. Amarta. Kemudian saya juga ada di Gatot Kaca di hari Selasa dan Kamis. Ya silakan aja bagi teman-teman atau yang sahabat yang perlu konsultasi, saya siap memberikan bantuan. Mbak Lili, kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung sama dokter Endo Mbak di Poli Amarta atau di Gatot Kaca juga bisa. Ya. Buat sahabat wanita juga bisa kalau mau konsultasi sama dokter Endo ya di Poli Amarta ataupun di Poli Gatot Kaca. Wah, dokter Andrew udah nggak kerasa ya dok ya, ini kita udah selesai nih pembicaraannya, udah sampai di penghujung acara nih dok. Kira-kira dari dokter Andrew ada nggak tips mungkin buat sahabat wanita untuk mencegah supaya nggak terkena HNP itu dok? Ya, memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Iya benar. Ya memang teknik ini mencegah lebih baik daripada mengobati, dan pencegahannya tentu tadi sesuai faktor risiko tadi. Ya, yang mungkin membatasi, mengatur pola makannya. Ya, tetap terus mengatur pola gerak tubuhnya, jadi olahraga teratur, kemudian pastikan berat badan nggak berlebih atau beban ideal, kemudian ya tadi ya postur tubuh harus bagus, postur tubuhnya, jadi ketika duduk harus bagus, ketika mengangkat benda juga harus bagus postur tubuhnya, sehingga tidak membebani bantalan tulang belakangnya. Nah itu penting harus dikerjakan. Ya, tuh ya Mbak, berarti pencegahannya ini tadi ada pola makan yang teratur ya dok, terus olahraga juga, olahraga yang teratur, terus menjaga postur tubuh. Baik dokter, terima kasih sekali sudah
menjelaskan kepada kita dan sahabat wanita semua. Mm-mm. Semoga semakin menambah wawasan Iya, kita. semoga Makasih. bermanfaat juga buat semuanya. Sebelum acara kita tutup, kita ada tagline nih dok. Ya, Tagline-nya ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel RSWN TV ya. Sampai jumpa di Tentang Wanita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Dr. Andrew. Terima kasih Terima kasih. dokter.